kami dari kelompok Satu Juara izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taban Ridho. Nama saya Bagus Adi Prabowo. Nama saya Ismar. Nama saya Shoge Verina. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sistem pendidikan di Taiwan. Sistem pendidikan di Taiwan terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan tingkat SMP selama 3 tahun, serta pendidikan setingkat selama 3 tahun. Pendidikan menengah atas termasuk pendidikan kejuruan, seperti halnya SMK di Indonesia. Di jenjang pendidikan tinggi, terdapat universitas, institut, hingga sekolah pasca sarjana. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Mandarin. Tahun akademik berlangsung sejak bulan September hingga bulan Juni pada tahun berikutnya. Sistem pendidikan di Taiwan mengutamakan bidang matematika dan sains. Namun belakangan hal ini dikritik karena dianggap terlalu fokus pada hafalan, sehingga dianggap mencetak lulusan yang kurang kreatif. Sejak tahun 2014, pemerintah menerapkan pendidikan wajib 12 tahun hingga ke jenjang SMA. Untuk menjalani masa transisi, pemerintah melakukan beberapa reformasi, di antaranya membuat kebijakan ujian gratis ke jenjang SMA, melakukan desentralisasi kurikulum, menciptakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, memberikan subsidi dan memperkuat dukungan bagi siswa tak mampu, meningkatkan program kejuruan, mengembangkan pendidikan seni, dan mempromosikan e-learning. Pada jenjang SMA, saat siswa duduk di kelas 10 dan 11, mereka akan menerima pelajaran inti seperti bahasa Cina, Inggris, kewarganegaraan, filosofi yang mengarah pada pemikiran Dr. Sun Yat-sen. Lalu, ada pelajaran sejarah, geografi, matematika, ilmu dasar fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, pendidikan jasmani, seni musik, seni rupa, seni industri, ekonomi, rumah tangga, dan pelatihan militer. Pada saat kelas 12, siswa Thailand diperkenankan memilih spesialisasi dalam bidang ilmu sosial atau ilmu alam atau teknik. Di sisi lain, sekolah kejuruan menawarkan jalur menuju ke pekerjaan dengan memberikan pendidikan spesialis tambahan seperti teknik sipil, listrik, komputer, atau bisnis. Secara umum, sekolah kejuruan di Taiwan menawarkan keterampilan teknis dasar dalam bidang industri, teknologi, perdagangan, produk kelautan, pertanian, keperawatan, dan kebidanan, ekonomi rumah tangga, opera, dan seni. Meski demikian, mereka tetap dapat mengikuti ujian masuk universitas untuk mengambil gelar sarjana selama 4 tahun. Zhenming High School, sekolah tercantik yang pernah aku lihat. Jawaban doaku waktu SMP. Aku pernah berdoa, pengen SMA di luar negeri yang sekolahnya besar dan cantik. Dan Tuhan bawa aku ke Zhenming. Asrama yang nyaman, fasilitas sekolah yang lengkap, ruang kelas yang khas luar negeri, seragam sekolah yang lucu. Ternyata juga dilengkapi sama isi lingkungan sekolah yang juga hangat dan nyaman. Hobi yang jadi impianku dan sekarang juga jadi anak tangga menuju masa depanku. Kenapa Taiwan? Kenapa Taichung? Negara yang cantik, kota yang hangat, dan fasilitas pemerintah yang efisien. Kalau mau jalan-jalan, kartu Yoyoka bisa menjamin kita untuk jalan-jalan yang happy, aman, dan nyaman. Buat naik bus, naik taksi, sampai sewa sepeda Hyundai. Kalau sakit, kartu asuransi bisa jamin kita untuk dapetin perawatan terbaik dari dokter dengan harga yang termurah. Kalau ada keadaan darurat, bisa langsung telepon 119 tanpa harus bingungin pulsa dan pelayanannya. Hal itu bikin aku betah di Taiwan dan siap untuk merangkai masa depanku di tempat ini. Udah banyak cerita di setiap sudut kota ini. Udah ada ribuan hal yang aku ketawain sama teman-temanku di sini. Udah ada banyak banget kata, terima kasih Tuhan, aku bisa rasain kasih sayangmu lewat orang-orang di sekitarku ini. Banyak orang-orang yang gak pernah gagal bikin aku ngerasa begitu spesial disayang sama mereka. Main dodgeball malah sekelas nyerbu guru olahraganya. Sampai dimarahin seasrama cewek karena main air pas lagi bersih-bersih asrama. Hangatnya orang-orang aneh ini malah menjadi hangat yang membentuk kami sekelas jadi keluarga. Teman-teman yang sama-sama ditekan bersama, diproses bersama. Di tempat inilah aku belajar, dibentuk, dan berkarya. Begitu banyak kesempatan untuk belajar hal baru.
Begitu banyak orang baik yang siap membantu kita. Adalah alasan yang cukup untuk kita melangkah menjadi pribadi yang punya banyak pengalaman. Aku bersyukur bisa ada di sini, pijakan pertama menuju masa depan. Ia adalah negara dengan pendidikan terbaik. Selain itu, Finlandia juga menjadi negara paling bahagia di dunia. Menurut data dari PISA, Finlandia menjadi satu-satunya negara yang dimana siswanya memiliki kemampuan literasi dan tingkat harapan hidup yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan Finlandia memiliki kehidupan yang seimbang antara sekolah dan kehidupan sehari-hari. Di Finlandia, juga siswa dibebaskan mengikuti beragam ekskul. Mereka nggak ada yang namanya ulangan sampai mereka menginjak umur 16 tahun. Wah, enak banget nggak tuh nggak ada ulangan? Selama mereka mulai sekolah, sampai umur 16 tahun, mereka nggak ada ulangan. Bedain lagi adalah waktu istirahatnya. Waktu favorit kita semua. Jadi, di Finland, istirahat selama 15 menit selalu diberikan oleh guru setiap 45 menit pelajaran. Enak banget nggak nih? Pos jajan, pos main, sampai-sampai menyandang status sebagai tempat dengan pendidikan terbaik. 93% dari rakyat Finland itu nempuh belajar sampai perguruan tinggi. Beasiswanya juga ada banyak loh. Benahi bukan hanya tentang pendidikan, tapi tentang rasa kepedulian hingga tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang baik. Dengan itu, negara maju bukan karena sifat individualisnya, tapi negara maju bersama dengan rasa persaudaraan yang erat antar sesama. Berikut adalah 9 alasan mengapa Finlandia menjadi negara pendidikan terbaik. 1. Kesempatan yang sama. Tujuan dari sistem pendidikan Finlandia adalah pendidikan universal yang berkualitas. Maksudnya adalah pendidikan yang gratis, inklusif, dan komprehensif, yang sama diberikan kepada semua warga negara. 2. Belajar dengan bermain pada fase awal sekolah. Ada penekanan kuat pada pembelajaran melalui bermain. Sebelum anak-anak memasuki usia sekolah, penitipan anak dan prasekolah Finlandia mengikuti kurikulum pendidikan dan perawatan anak usia dini atau ECEC nasional yang sangat dipercaya untuk membiarkan anak-anak menjadi anak-anak seutuhnya dengan berfokus pada permainan, kesehatan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. 3. Pembelajaran personal. Tidak ada sistem peringkat di Finlandia karena tidak ada ujian standar nasional. Pembelajarannya pun dilakukan secara personal agar setiap siswa dapat berdaya dengan kekuatan mereka masing-masing. Mereka dapat belajar apapun yang mereka inginkan, dan setiap siswa benar-benar memegang kunci untuk membuka potensi diri mereka. 4. Minimal dari pengujian standar di Finlandia sendiri minimal dari pengujian standar. Pembelajaran siswa dinilai dari berbagai metode kualitatif yang berfokus pada pengembangan keseluruhan siswa dan pembelajaran soft skill daripada keterampilan menghafal dan skor kuantitatif mereka. 5. Jarang ada PR. Di Finlandia, sekolah dimulai saat para siswa berumur 7 tahun. Saat tahun pertama, PR sangatlah jarang diberikan dan jam sekolah sangat pendek. Hal tersebut dilakukan para siswa dapat bermain dan belajar mengembangkan hobi di luar sekolah. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat harapan hidup yang tinggi. 6. Teknologi yang mendukung. Teknologi digital digunakan para siswa untuk belajar. Sebagian besar kurikulum nasional Finlandia adalah pembelajaran yang fenomenal dan mengembangkan pengalaman belajar yang unik melalui pengajaran dan teknologi yang inovatif. Teknologi di sini sangat berperan untuk meningkatkan pengalaman belajar. 7. Pembelajaran sepanjang hayat. Maksud dari belajar sepanjang hayat adalah sistem pendidikan di Finlandia adalah mereka dapat melanjutkan pendidikan di usia berapapun. Sistem pendidikan ini di Finlandia sangat fleksibel. 8. Pembelajaran inklusif. Siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan fasilitas yang memadai. Semua kebutuhan murid akan didukung tanpa memperhitungkan berapa banyak alat yang dibutuhkan. 9. Guru otonom. Guru Finlandia sangat terlatih melalui gelar master wajib. Guru diberikan kebebasan dengan merencanakan pengajaran dan sumber daya mereka sendiri. Tantangannya adalah masing-masing guru harus menyesuaikan pengajar dari berbagai jenis peserta didik. Nah, itulah alasan mengapa Finlandia menjadi negara dengan pendidikan terbaik. Apakah kalian tertarik bersekolah di Finlandia? Kesimpulan dari perbedaan negara maju dan negara berkembang di bidang pendidikan di antara negara Finlandia dan Taiwan adalah di negara Finlandia, tujuan utama dari sistem pendidikan Finlandia adalah
pendidikan universal yang berkualitas baik. Maksudnya adalah pendidikan yang gratis, inklusif, dan komprehensif, yang sama diberikan kepada semua warga negara. Minimal dari pengujian standar, pembelajaran siswa dinilai dari berbagai metode kualitatif yang berfokus pada pengembangan keseluruhan siswa dan pembelajaran soft skill, daripada keterampilan menghafal dan skor kuantitatif mereka. Teknologi yang mendukung, teknologi digital digunakan para siswa untuk belajar. Sebagian besar kurikulum nasional Finlandia adalah pembelajaran yang fenomenal dan mengembangkan pengalaman belajar yang unik melalui pengajaran dan teknologi yang inovatif. Teknologi di sini sangat berperan untuk meningkatkan pengalaman belajar. Sedangkan di Taiwan, mereka lebih mengasah bakat dan minat anak di bidang akademik untuk memastikan anak mencapai nilai tinggi agar mereka masuk universitas yang sesuai dengan bakat dan minat anak-anak tersebut. Jam pembelajaran di Finlandia juga mementingkan kenyamanan dari murid, sedangkan murid-murid di Taiwan ada dorongan dari orang tuanya sendiri yang berupa mementingkan jam pelajaran yang relatif lebih lama. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata kami mohon maaf, para ulama kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.